Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8B SMP Negeri 12 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kebijakan kerja paksa ataupun kerja rodi. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Asyifa Ramadhani nomor absen 5. Yang kedua ada Putri Valencia Rihatun Nabila nomor absen 19. Yang ketiga ada Tita Rizky Yuliana nomor absen 28. Dan yang keempat ada Tias Yulestari nomor absen 29. Oke, karena kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing, selanjutnya kita akan ke materinya. Oke, yang pertama ada sejarah kerja paksa. Kerja paksa atau kerja rodi adalah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap Indonesia. Kebijakan ini diterapkan selama 3 tahun, sejak 1808 hingga 1811, ketika Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels memimpin. Daendels datang ke Indonesia pada 1808 usai diberi perintah oleh Raja Prancis, Louis Napoleon. Saat itu, Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Di Indonesia, Daendels diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ketika menjadi Gubernur Hindia Belanda, Daendels melakukan beberapa kebijakan, antara lain membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Daendels juga membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun benteng-benteng pertahanan, serta membangun jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan. Kebijakan yang dilakukan oleh Daendels ini dilaksanakan dengan kerja paksa atau kerja rodi. Dampak dari kerja rodi yang diterapkan oleh Daendels ini membuat rakyat Indonesia sengsara. Hal ini bisa terlihat ketika pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan. Kerja rodi ini diberlakukan usai Belanda kehabisan dana untuk membayar tentara serta pekerja profesional. Akibatnya, banyak para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar. Setelah kalian mengetahui sejarah kerja paksa, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam kerja paksa dengan menggunakan ide pokok. Yang pertama, di sini ada pengertian kerja paksa. Kerja paksa adalah sistem yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda yang memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintah dan dilakukan. Selanjutnya ada tujuan kerja paksa. Yang pertama, membangun pabrik senjata yang berada di daerah Surabaya dan Semarang. Kedua, membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan. Ketiga, membangun pangkalan armada yang berada di Ujung Kulon serta Anyer. Selanjutnya ada kebijakan kerja paksa. Yang pertama, memberlakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan hasil bumi. Yang kedua, melakukan penjualan tanah rakyat pada pihak swasta asing seperti pada Antiko, yaitu seorang pengusaha asal Cina. Ketiga, melarang penyewaan desa kecuali digunakan untuk memproduksi garam, gula, serta sarang burung. Keempat, setiap pegawai pemerintah akan mendapat gaji tetap, tetapi pemerintah dilarang untuk melakukan segala kegiatan perdagangan. Kelima, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi atau Priangan stop sell. Nah, berikut adalah gambaran orang-orang kerja paksa pada zaman dahulu. Berikutnya ada dampak dari kerja paksa atau kerja rodi. Pertama, dampak negatif. 1. Menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia selama melakukan kerja paksa. 2. Para pekerja mendapatkan perilaku yang kasar dan di luar dari kemanusiaan. 3. Masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi karena Daendels mengubah sistem ekonomi jadi ekonomi perang. Yang kedua, dampak positif dari kerja paksa. 1. Infrastruktur bank yang baru dan membuat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu jadi lebih maju. 2. Hasil infrastruktur pada masa itu masih bisa dinikmati oleh generasi sampai saat ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya menonton video presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.